KKN itu bagi gue waktu itu menarik gitu. Oke. Dalam artian dari elemen-elemen yang dibangun sama film KKN itu kan menarik gitu. Dan memang kalau untuk sekarang ini kan baru sampai cut version dan uncut version. Iya. Itu baru 2 Oke. gitu. Nah terus itu kurang lebih mungkin 2 jam 120 menitan. Iya. Sebenarnya film KKN itu adanya 180 menit. Yang gue dapetin dari selama ini gue keliling Indonesia tuh kita nggak bisa untuk mengkotak-kotakan atau enggak kita ngambil satu hal untuk ngambil kesimpulan tertentu ya. Gitu. Misalnya kayak 3 ini itu bagi gue berat jujur memang berat banget karena mau semua lo sebutin rasanya ya. Iya. Di 2 jalur yang berbeda, yang satu musik, yang satu keaktoran. Dan akhirnya gue memilih keaktoran karena memang bedanya kalau musik memang hobi gue gitu. Tapi kalau untuk keaktoran gue nggak tahu kenapa ini adalah hal yang beda aja. Hai listeners, hari ini Dina Janidia senang banget punya kesempatan buat ngobrol bareng sama salah satu aktor terbaik Indonesia. Karena sosok yang satu ini filmnya itu terakhir nembus 9,2 juta penonton. Please welcome, ini dia Ahmad Megantara. Halo. Gue pikir dia selama ini kalau siaran tuh berdua loh, ternyata nama panjang lu itu sendiri ya? Sendiri. Jadi Megantara ini ya salah satu aktor yang mungkin filmnya terakhir kali kamu tonton di bioskop, listeners. Karena banyak yang komentar ya, gila nih film tembus 9,2 juta penonton, senilai sama 2 kali UMR Jakarta katanya. Film KKN di Desa Penari, dan lo berkarakter sebagai Bima di situ, bener kan? Ini bisa dibilang film yang paling gong buat lo juga gak sih? Kalau secara angka kan sekarang kan KKN film terlaris sepanjang masa. Betul, film gitu. terlaris. Dan memang ya untuk sebagai seorang aktor itu alhamdulillah bisa menjadi achievement buat diri gue sendiri. Tapi sebenarnya kalau kamu kepoin soal Megantara ya, ini filmnya bukan cuma horor doang. Walaupun banyakan horor. Apakah lo emang spesifik ngambil judul-judul film horor atau apa aja sebenarnya sih, Kat? Enggak sih, kebetulan memang KKN itu bagi gue waktu itu menarik gitu. Oke. Dalam artian dari elemen-elemen yang dibangun sama film KKN itu kan menarik gitu. Dan memang kalau untuk sekarang ini kan baru sampai cut version dan uncut version. Itu baru 2 gitu. Nah terus itu kurang lebih mungkin 2 jam 120 menitan. Sebenarnya film KKN itu adanya 180 menit. Yang asli ya. Yang asli gitu. 2 jam lebih banget tuh. 3 jam. Hampir 3 jam. Malah di bulan Desember itu kan baru keluar yang extended version. Betul. Nah itu akan jauh lebih jelas dibanding yang cut atau uncut version. Karena memang bagi gua waktu itu gua ngeliat film KKN tuh elemennya asik gitu. Dimulai dari kayak tanpa gue melihat treat atau mungkin bisa dibilang itu lo gak ngikutin cerita treatnya ada berarti yang bilang ya? itu fakta ya gitu, cerita nyata gitu. Tapi kalau buat gue lebih fokus ke filmnya kayak gitu. Gue ngelihat skenarionya, terus elemen yang dibangun dan bagaimana nanti ketika produksi gue lebih tertarik gitu. Oke. Jadi bisa dibilang nih, boleh dikasih tahu kali ya ke listeners duluan gitu. Jadi si extended version ini beneran akan dirilis nih di tahun ini. Di tahun ini. Jadi kemarin itu pas gue lagi ceritanya gue tuh sama teman-teman lagi dipanggil ke MD buat say thanks dan say goodbye. Kita pamit dari bioskop, dari layar. Di terakhir itu 9.200.000. Dan di situ juga secara official si Pak Manoj itu bilang kalau di bulan Desember nanti ya udahlah sekalian kata dia, saya sekarang official bilang nanti extended versionnya akan tayang di bulan Desember. Iya, oke. Desember 2022 berarti ya. Betul. Oke, ini yang jadi mungkin bisa salah satu ditunggu-tunggu juga ya sama listeners dan juga penonton lain. Tapi kalau kita ngomongin film, kita kilas balik dulu sebentar nih ke masa-masa awal-awal berkarir di industri film. Padahal film pertama lo adalah film L yang rilis tahun 2018. Kalau pertama kali tayang ya L. Iya, yang film. Padahal itu filmnya romance ya. Iya, drama romance, ada komedinya. Ada komedinya juga. Oke, lo terus disusul film-film horor beberapa. 13 Haunted juga waktu itu sama Al Ghazali. Iya, sama si Al. Terus yang keduanya juga akhirnya udah tayang juga kan itu. Terus baru 2021 Backstage.
Sebelum ada terima Ada kasih lagi ya? cinta, terus abis itu ya backstage, terus KKN masih ada yang belum Masih tayang ada juga. yang belum tayang, masih banyak. Ada sih ada. Masih ada. Oke, di 2022 ini kah lagi akan tayang? Apalagi sekarang udah lewat hampir pertengahan tahun. Kalau di upcoming movie sih listnya ada terus namanya itu film, Oke. tapi nggak tahu kapan pastinya sih. Iya ya, namanya juga industri film ya. Iya. Oke, memang berarti Megan bisa dibilang salah satunya juga besarnya di film, walaupun diawali sama ya sinetron, FTV dan lain-lainnya Iya, gitu iya. ya. Itu kalau boleh tahu, lo pertama kali banget acting tuh tahun berapa sebenarnya? Gue tuh pertama kali nyemplung ke dunia entertain itu awalnya tuh gue iklan. Habis dari iklan itu baru mulai merambah ke yang lain-lain di tahun 2015. 2015 dan masih eksistensi sampai sekarang dan seterusnya ya Megan ya. Alhamdulillah, amin. Oke, karena lo juga mengawali iklan, terus mengawali model segala macam. Dulu model juga berarti ya? Pernah nyoba-nyoba. Pernah nyoba juga. Karena sekarang lagi hype banget yang namanya Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week, Oke. iya. Tanggapan Megan Tara tentang Citayam Fashion Week tuh kayak apa sih? Itu menurut gue sebuah fenomena yang asik gitu. Keren sih. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa di tahun 2022 ini Indonesia udah mulai terbuka gitu. Dalam artian dari komunitas yang bisa dibilang fashionable gitu. Iya, Mereka fashionable gitu. Oke. Mereka nggak takut untuk nyoba berpakaian dengan gaya begini, gaya begitu, Iya. yang pada akhirnya gaya-gaya mereka ini bisa membawa sebuah brand Citayam Fashion Week itu, ya kan? Nah, berarti kalau gue lihat ini kan dari sisi fashion gitu. Iya. Mungkin dari sisi lain bisa nih kayak gitu. Bisa nih. Emang susah ya kalau berjiwa-jiwa entrepreneur ya, apalagi sekarang lagi ngurus event organizer, bener gak sih? Dapat aja gitu jawabannya. Bener ya? Lagi sibuk bikin IO gak sih? Gue gini, gue Gimana? nggak cuman bikin, bukan nggak cuman bikin IO, maksud gue gini, nggak bikin IO, tapi lebih seneng tuh gue tipe yang ngebantuin teman-teman, maksudnya kayak misalnya kayak lagi pengen brainstorming atau gimana, ayo gue ikutan gitu, maksudnya kayak apa nih, minta dibantuin apa. Gue termasuk sama sahabat-sahabat gue kayak gitu. Tapi untuk fenomena si Citayam Fashion Week ini, itu emang menurut gue sebuah fenomena yang sangat menarik dan keren, bahkan jadi tren di Indonesia ya. Iya, betul. Gitu, jadi tren di Indonesia, keren loh, maksudnya untuk kayak ya anak muda seumuran segitu belum tentu saat kita dulu muda berani buat ya, bergaya kayak gitu kan. ya kayak gitu. Terus juga bisa sampai gubernur datang ke situ. Iya, betul. Maksudnya lu bikin itu kan awalnya kan ya cuman kayak lucu-lucuan, nongkrong-nongkrong apa. Tapi lu bisa jadi brand, habis itu lu bisa ngedatengin gubernur bahkan datang ke situ, menurut gue itu kan suatu yang wah gitu. Iya. Kalau boleh dibocorin nih kayak listeners, kalau ngomongin soal fashion lah ya, dari lemari lo inget-inget nih ya, lemari lo set di kamar yang udah ditatain sama istri nih ya, bajunya tuh kebanyakan style-nya apa sih? Maksudnya warnanya tuh lebih banyak apa? Apakah lo termasuk cowok mamba, cowok bumi, atau cowok kue sebenarnya? Lo paling banyak lo tuh pakai baju-baju warna apa sebenarnya? Kalau boleh tahu nih. Gue cowok apa ya? Cowok-cowokan gitu. Enggak, jadi gue tuh kebanyakan di kamar warnanya itu, kalau warna ya, warna itu gue suka warna biru gitu. Oh, jadi terlihat jelas ya listeners kenapa Megan hari ini pakai baju warna biru. Udah jelas lah ya gitu. Udah jelas gue suka warna apa gitu. Nah, terus dominasi warna itu di lemari hitam sama biru. Oh, hitam sama biru. Oke. Ya mamba-mamba bumi lah ya. Mamba anyut kali ya. Ada warna lautnya. Iya. Oke, jadi kalau lo sendiri emang senengnya yang warna-warna biru gitu ya. Tapi kalau style sebenarnya lo senengnya yang kalau untuk style, gue lebih seneng yang sesimpel mungkin. Bener nggak beneran? Jadi gue ditanya, lu kenapa seneng kerja jadi aktor? Iya. Ya gue berangkat kerja, gue nggak butuh ribet. Maksudnya gue tuh setiap semua yang pernah kerja sama gue dari dulu sampai sekarang mereka kenal gue. Kalau Megan berangkat ke lokasi syuting cuman pakai sendal, celana pendek sama kaos. Yang penting tuh celana pendek ada kantong.
Kenapa? Karena gue kalau misalnya ke lokasi syuting Syuting. ke lokasi syuting tuh cuman bawa handphone. Handphone ya. Udah gue bingung bawa apa lagi. Karena kan maksudnya kostum emang Udah disiapin dari di kostum, wardrobe, betul. semua segala macam kan. Bawa sepatu juga emang gue dari awal hari pertama syuting udah bawa sepatu gitu. Ya udah, sisanya kan gue tinggal di lokasi syuting. Ya gitu. Jadi gue kalau berangkat syuting ya udah cuman celana pendek, sendal, kaos. Itu Ya sesimpel mungkin aja ya gaya itu lo ternyata. itu udah template-nya si Megan Meghan. itu. Dari dulu bahkan Oke. sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kayak acara-acara kayak gini gue kadang suka bingung sendiri malah. Iya Tuh, beneran. Oke, kalau gitu harus ditanya, lo buat gaya kayak gini, tadi datang ke sini, ini milihnya berapa lama? Apakah dari semalam dulu lo siapin atau ya udah nih dari pagi bangun baru milih pakai baju apa ya? Nah, gue tipe yang dadakan. Jadi Oke. jadi lucunya sih gini. Tadi gue sebelum kesini juga ada ngambil konten dulu Brunch with Dave gitu. Terus habis itu gue cuman ngelihat stok yang gue punya gitu. Gue ada apa ya? Jadi kebetulan tuh biasanya gue kalau misalnya keluar nyantai, nah nih kayak abang-abang ini nih. Kaosan ya, pokoknya lo kaosan aja ya, kaosan, celana jeans. Sepatu, Converse, celana jeans, kaos gitu. Sesantai itu kayak gitu. Gue lebih sering kayak gitu. Nah, terus abis itu ini kan kalau misalnya keluar nih, keluar. Kalau misalnya ini kan kayak agak, gue ngeliatnya kayak agak semi formal juga, apalagi Brunch with Dave gitu, agak semi formal. Jadi, aduh, gue pakai apa? Nggak mungkin dong gue pakai sendal, gitu kan? Ya, pakai apa ya? Terus gue ngeliat stok sepatu gue kebetulan lagi ada di mobil satu lagi juga lagi nggak ada, kayak gitu. Nah, gue ngeliat sepatu cuman ada pantofel. Nggak mungkin gue pakai celana jeans pakai pantofel, aneh. Celana pendek pakai pantofel aneh. Betul. Nah, gue berawal dari pantofel aja. Oh, pantofel nggak mungkin kan nggak pakai celana selain celana bahan. Jadi lo matchingin aja nih ya. Gue matchinginnya celana bahan. Abis celana bahan nggak punya celana bahan, nggak pakai kemeja. Gue pakai kemeja. Pas gue udah jadi mau berangkat, gue kayak orang mau ngelamar kerja, tau gak lo? Ya memang di sini lagi butuh tempat magang ya. Kita buka ya anak magang ya hari ini ya. Oke, tapi yang penting apapun ya, kalau lo nggak punya gaya unik tersendiri, tapi yang penting nyaman dipakai itu jadi. Gue yang penting itu utama, yang penting nyaman. Okay. Capek kalau misalnya kayak harus gaya terus tiba-tiba kepanasan. Iya, ini sama halnya kayak kartu-kartu ajaib yang udah nyaman banget ada di kantong gue saatnya dikeluarkan sekarang ini. Karena ini adalah hidup dan matinya Megantara ada di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan ajaib yang harus dijawab secara jujur atau tantangan, boleh ya? Ini ada 1 sampai 8. Terserah mau pilih angka berapa? Ini angpau ya? Iya, angpau. Kita tes nih. Gue dari 8 nomor milih berapa? Antara 1 sampai 8, boleh ini. 1 doang? Kayaknya banyak ya. Oh 3. Oh, gue pilih 3 nomor ya? Iya. Nomor hoki lo deh berapa nih? 1, 2, 7. 1, 2, 7. 1 dulu berarti ya. Apakah lo anak pertama? Iya, anak pertama. Lo anak pertama. Capricorn bintangnya ya? Iya, ngelihat tanggal lahir ya. Iya, 27 Desember kan? Tahu ya? Karena sesama Capricorn. Oh gitu. Sama Capricorn biasanya banyak kan anak pertama. Oh. Katanya sih begitu ya. Benar apa enggak kita cek nanti. Oke. Ahmad Megantara tolong dijawab dengan jujur. Ini dia. Ahmad Megantara selain menjadi model dan juga pemain film, kamu pernah nge-host acara traveling. Oh iya. Ya kan? Sebutkan dengan jujur 3 kota atau daerah wisata di Indonesia yang gak pernah Megan lupain. Wah. Wah. Buset, berat banget, sumpah. Berat banget kan? Makanya jawab dengan jujur. Berat banget nih. Bentar. Gue ingat-ingat dulu. Yang menurut lo kayak, wah ini paling terbaik sih. Listeners, kalau lo budgetnya ada, waktunya ada, sempatkanlah ke sini. Berat banget ya. Gue spill gak nih? Gue sempet ngecek sih, kepo-kepo sih. Boleh. Toraja masuk gak di dalam list lo? Oke, gue pernah ke Toraja, tapi Toraja gini. Gue jelasin dulu ya. Oke. Gue jelasin dulu. Gue lumayan banyak lah di Indonesia yang udah pernah gue kelilingin. Betul. Tuh udah lumayan banyak, alhamdulillah gitu. Meskipun masih ada yang belum gitu, tapi gue pengen banget gitu. Dan yang gue dapetin dari selama ini gue keliling Indonesia tuh, kita nggak bisa untuk mengkotak-kotakan atau enggak kita ngambil satu hal untuk ngambil kesimpulan tertentu ya. Gitu. Misalnya kayak 3 ini itu bagi gue berat jujur memang berat banget karena
mau semua lo sebutin rasanya ya. Iya, dan nggak bisa Iya, kita samain oke. gini. Misalnya gini ya, Indonesia bagian timur itu udah Lautnya udah pasti bagus banget. Lu ngomongin pasti laut, ya dong. Banget. Gunung itu bagian Indonesia bagian tengah-tengah, betul. gitu. Betul. Itu bagus, gitu. Nah, jangan salah, di barat itu juga punya, Iya. gitu. Dan makanan itu yang paling gila. Makanan dan bahasa itu yang paling gila. Oke. Indonesia ya, bicara Indonesia. Gue bicara soal Pulau Jawa, Iya. ya. Dari Banten, nih ujung Banten sampai ke ujung Madura, sampai ke Banyuwangi, ke Tapang sana, itu gue udah pernah, Iya. gitu. Dan itu lo dari bahasanya aja itu pergerakan cuman berapa puluh kilo itu beda. Iya. Puluhan kilo ya, gitu. Mungkin belasan kilo Satu pun ada. kota ke kota lainnya udah beda banget ya itu ya. Kabupaten. Ya. Oke. Kalau kita kan kalau kota kan Jakarta Barat, kalau Iya. di luar kayak di daerah itu kan banyak kan kabupaten, Iya. gitu. Itu bahkan bisa beda, kayak gitu. Bahasanya, makanan pun beda. Jadi kalau misalnya gue harus nyebutin, gue udah nyobain semuanya dan makanan gue milih. Ya udah deh gini deh, gue kategori yang paling makan. Enak semua lagi makanan di Indonesia, jujur ya gitu. Terus gue kalau harus nyebut cocok terus ya berarti ya. kategori misalnya kayak gini deh, gue taruh kategori yang paling bagus, tempat bagus juga, Iya, gitu. oke. Makanya tadi gue bagi bagian 3 bagian aja nih Iya, Indonesia iya, nih. Oke. Timur, barat, tengah ya, gitu. Gue bagi deh. Nih timur Indonesia bagian timur, bagian tengah sama Indonesia bagian barat. Ya itu tadi barat makanannya enak, terus juga sebenarnya wisatanya enak, tapi Indonesia itu gini. Indonesia itu tempat wisatanya dan tempat bagusnya itu banyak banget. Oke. Tapi karena tidak dijadikan tempat destinasi wisata, Betul. akhirnya untuk kita mencapai ke situ tidak Butuh. mudah. Iya, butuh ekstra ya. Butuh ekstra, kayak gitu. Jadi ini pokoknya Indonesia bagus semua. Iya, Gua nggak bisa oke. nyebutin. Oke, nggak bisa disebutin Nggak berarti bisa, nggak bisa. Ini gue Momen yang sampai bikin kayak Elong, anjir, gila bagus banget kayak. ini, Mati, Bud. susah gitu. Susah, oke. Karena gue udah keliling Indonesia, gue nyobain bagus, Nggak bisa bagus pilih. semua, enak semua. Iya. Kayak gitu. Oke. Gue ini pertanyaan kacau nih. Jadi Sama kacau nih. harus liburan di Indonesia aja dulu ya. Iya, kelilingin Indonesia dulu, cari tempat wisata, destinasi wisata yang bener-bener ini lu banget gitu. Kalau emang lu ngerasa belum puas ke Indonesia, nggak mungkin. Gak mungkin karena emang belum kejamah semua juga Belum gitu. kejamah semua. Susah banget. Oke. Betul itu. Oke, ini baru pertanyaan amplop nomor 1. Kita ke amplop nomor 2. Ini kalau pertanyaannya beda tipis males sih gue. Enggak. Banyak nih listnya, tenang aja. Pertanyaan kedua, jawab jujur. Ya oke, jujur. Jawab jujur. Lo kan selain aktor, model gitu ya, presenter juga. Kok kepikiran punya project tarik suara barengan sama Rembayang? Oh, Sebagus oke. itu suaramu. Oh! Jawab jujur. Ada apa gerangan tiba-tiba lo bikin project barengan Kalau sama gue nggak Rembayang? jawab jujur, Iya harus jawab jujur. Harus jujur ya? Harus jujur karena kartunya jujur. oke. Emang sebenarnya suara gue tuh bagus banget. Gue nyetrum ya. Kalau bohong nyetrum ya. Ketahuan bohong dong suara gue Iya. bagus. Enggak, memang Awal waktu mulanya kenapa tuh punya project barengan sama Rembayang? jadi waktu itu sebenarnya belum Ray itu waktu itu ada satu vokalis. Gue memang waktu itu megang gitar gitu. Oh oke. Gue sebagai gitaris. Terus habis itu yang vokalisnya mundur. Lah bolong dong gue sebagai Iya, masa lo gitaris. gitaran doang? Iya, ntar gue kayak Depa Pepe. Habis itu ya udah gue coba sama tim cari, nemulah Ray Mbayang. Itu pernah Dah. satu sinetron juga sama lo? Enggak, Ray itu bener-bener baru lulus SMA kalau nggak salah dari Bolang Mongondo. Oh oke. Dari Sulawesi Utara sana. Terus habis itu dipanggil ke Indonesia, dipanggil ke Jakarta. Iya. Panggil ke Jakarta dikasih tapi kita coba dengar suaranya dulu pas masih di sana. Oh gitu. Coba dong nyanyi lagu ini. Terus produser bilang kayaknya oke nih, coba deh ke Jakarta. Oke. Sampai Jakarta, recording segala macem, oke, ya udah jalan deh. Jalan deh langsung. Oh jadi punya project Kayak gitu. itulah. Sampai akhirnya 2017 lo keluarin single nih. Barengan sama Ray. 2016. Oh 16 ya? 16, 2016. Oh salah nih infonya nih. Ya nggak apa-apa. Terindah Terindah di hidupku. Oke. Terindah di hidupku. Dan kenapa gak lo lanjutin sampai sekarang? Apa sebenarnya masih suka
jamming juga sama Ray apa gimana? Waktu itu susahnya karena gua kan di 2 jalur yang berbeda, yang satu musik, yang satu keaktoran. Dan akhirnya gue memilih keaktoran karena memang bedanya kalau musik memang hobi gue gitu. Tapi kalau untuk keaktoran gue nggak tahu kenapa ini adalah hal yang beda aja. Oke. Jadi ya udah, kalaupun bisa ketemu, akhirnya kita coba karya aja bikin. Ya kalau disempatkan lah waktunya berarti ya. Oke, nah sekarang kita lanjut tadi nomor berapa? 7 ya? 7. Kenapa jawabnya selalu jujur semua? Enggak, emang tadi Tuh, udah 7, jujur. Enggak, tadi gue emang udah di brief sama tim. Jangan-jangan ini di kartu gue jujur semua ya? Gak ada Kartu lo emang 1 sampai tantangan-tantangannya 8 jujur doang. Oke, ini karena iRadio ini kan radio yang spesial banget memutarkan 100% musik Indonesia. Oke. Gue pengen biar listeners tahu. Oke. Jawab dengan jujur ya, Ahmad Megantara. 3 lagu Indonesia yang lagi sering lo dengerin. Yang sering Nggak maksudnya sering tuh bisa jadi kayak misalkan pas lagi nyetir, lo lagi pengen denger lagu ini atau apa gitu. banyak lagi. Ya 300 sampai 30 gitu. Wow, oke. Gue salah satu yang gue seneng musik Indonesia gitu. Emang gue hobi musik gitu, dengerin musik. Betul. Terus juga kalau misalnya 3 tuh nggak cukup, kayak 30 deh terakhir gue dengerin tuh. Satu playlist ya. Ada beneran. playlistnya Ahmad Megantara. Ayo dong, 3 lagu yang ya lo sebut aja. Atau enggak lo punya musisi favorit dan lagu favoritnya. Yang terakhir gue dengerin aja kali ya. Boleh, yang terakhir lo dengerin. Ya. Perlu bukti nggak? Kasih lihat ininya. Perlu bukti ini list Spotify ya. Di Spotify ya. Iya. Boleh. Ya. Terakhir tuh gue habis denger. Oh ini, gue habis dengerin terakhir tuh Malik and the Essentials. Malik and the Essentials. Terus Soul Vibe. Sama satu lagi tuh Ikute. Lagu-lagunya romantis semua ya. Lo termasuk romantis gak sih sama pasangan lo? Kayaknya lu nanya harus sama pasangan gue deh. Kalau nanya sama gue kayaknya gue jadi klaim diri gue sendiri. Gue romantis. Iya juga ya, benar juga ya. Ya benar. Oke, lo berarti suka Malik, Soul Vibe sama Ekute berarti yang lagi lo dengerin. Gue kira bakal jawab yang kayak vokalnya tuh cowok banget gitu, kayak Dewa 19 atau Ari Lasso gitu mungkin. Ternyata tidak. Ada sih terakhir Firsa Besari. Oke, Firsa Besari juga. Oke. Nice, itu dia pertanyaan yang jatuhnya semua dijawab secara jujur sama Ahmad Megantara. Jujur banget tuh gue. Jujur banget ya, oke. Jujur banget tuh. Kalau gue suruh nyebutin judulnya karena pasti lo suka semua, jadi pasti bakal bingung lagi. Iya. Oke, kalau gitu Megan, ini udah ngobrol bareng sama Dina dan juga listeners yang udah nonton di YouTube-nya ya. Yep. Ini sukses terus untuk karirnya Megan. Amin, thank you. Di-spill dulu terakhir kali ya, project-project di penghujung tahun 2022 ini apa? Selain film KKN Extend, ada apa lagi? Boleh? Ada extended version dan ada upcoming project yang harus ditunggu. Jadi kalau misalnya ditis-tis kan gak enak ya. Iya betul. Enakan tiba-tiba dar. Oke. Anaknya penuh kejutan ya Ahmad Megantara nih. Megan, kalau gitu sukses terus untuk project kedepannya. Nanti mampir-mampir lagi juga ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya pokoknya. Yes. Terima kasih listeners sudah ngobrol bareng nih Dina bareng sama Ahmad Megantara, dan ketemu lagi di acara berikutnya. Bye bye. iRadio 100% musik Indonesia.